Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan anugerah kesempatan hidup untuk kami menjalani segala kegiatan aktivitas kami di pagi hari, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai malam nanti, kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah saat ibadah ini kami boleh sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan. Kami sebentar lagi akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh dituntun oleh Allah Roh Kudus yang boleh bekerja menolong hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan memberikan roh hikmat bijaksana di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati setiap kami dapat duduk dengan diam, dengan tenang, dengan konsentrasi yang baik untuk boleh menerima pengajaran dari firman Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan Tuhan turun atas kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang semua. Sukacita kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi kita mulai hari ini, setiap ibadah kita semua menjaga protokol kesehatan, karena virus Omikron, varian Omikron ini dia begitu cepat ya menular. Jadi Musa sebelum nyampe firman Tuhan, anak Musa namanya Mika yang kuliah di STT Bandung, kemarin dia juga terkena gitu ya, terkena virus Omikron yang dibawa oleh temannya ini dikunjungi oleh anggota keluarga gitu. Jadi malam itu anak Musa yang terakhir itu dia ngobrol sama dia, cuma ngobrol sebentar aja. Jadi begitu kena, Musa langsung ngomong sama dia, kamu cepat kumur air garam, makan bawang putih. Nah, itu yang Musa suruh minum air hangat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian
minum air madu, minum vitamin, dari vitamin C 1000, D 1000, nah, itu, dan juga vitamin-vitamin yang lain. Jadi sebenarnya virus corona ini tidak ada obatnya, ya. Dia hanya punya imun yang kuat baru bisa menang gitu. Kalau ada penyakit bawaan, misalnya ada darah tinggi, ada penyakit jantung, orang itu cepat game dia, ya, seperti pemain game itu. Dia lama-lama nyawanya makin berkurang gitu, karena dia kalah sama virus yang masuk menyerang dia di dalam tubuhnya. Jadi saudara-saudara, pada siang hari ini Musa akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan pelajar. Selama saudara masih sebagai pelajar, kita tidak bisa, ya, mengandalkan kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Semua itu terbatas, ya. Musa sudah pernah menceritakan, ya, walaupun saya pernah dapat beasiswa, ya, saya bahasa Inggrisnya pun kurang gitu, ya. Beda sama orang yang terus berpakai bahasa Inggris. Nah, saya rencana kalau Tuhan izinkan mau kuliah S3 doktoral, ya. Jadi saya dalam penjajakan karena bisa kuliah lewat Zoom online, ya. Jadi sambil berada di Tebas ini bisa kuliah gitu. Saudara mau tahu kuliah S3 itu biar sekolah teologi itu biaya besar atau kecil? Oh, besar, hampir 100 juta untuk S3. Ya, untuk S2 aja di atas 75 juta gitu, ya. Kalau S1 50 juta mungkin cukup, ya. Nah, saudara, untuk kuliah itu biaya yang dibutuhkan itu cukup banyak. Tapi kita bersyukur, ya, Tuhan itu menyediakan untuk keperluan kita. Seperti di masa adik-adik masih sebagai pelajar, membutuhkan Roh Kudus yang menuntun hidup Anda. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, kita baca sekali lagi. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, saudara, Roh Kudus adalah salah satu pribadi, ya, dari Allah Tritunggal. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan juga Allah Bapa tidak bisa dipisahkan karena mereka punya pribadi tiga tapi dia satu. Maka disebut Allah Tritunggal, ya. Jadi dalam istilah Allah Tritunggal ini bahwa Allah itu punya peran masing-masing gitu. Baik Roh Kudus, Yesus, dan Allah Bapa. Nah, ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kita bisa melihat di Kejadian pasal 1 ayat 1, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Allah yaitu menciptakan alam semesta. Kemudian Roh Allah itu melayang-layang, itu Roh Kudus. Nah, kemudian ketika Tuhan berbicara, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Tuhan Allah Bapa itu berbicara dengan Yesus adalah Allah Anak. Nah, ketika menciptakan manusia, berarti tiga pribadi ini bersatu untuk menciptakan alam semesta, untuk menciptakan manusia, untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, untuk menciptakan binatang atau hewan, untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, ada tiga tugas Roh Kudus yang penting dalam hidup bagi seorang pelajar, terutama di dalam ayat yang tadi kita bisa lihat, yaitu Roh Kudus membuat seseorang untuk mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat 3.
Kalau seseorang berkata terkutuklah Yesus, berarti dia tidak mau percaya dan mengenal dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Ya. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus tidak ada ampunnya. Dosa menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam Alkitab diceritakan bahwa Ananias dan Safira dia berdusta, ya. Dia membohongi Rasul Petrus, bukan Petrus yang ini ya, Rasul Petrus yang di Alkitab itu. Dia membohongi Rasul Petrus, kemudian dia langsung putus nyawanya. Saudara bayangkan ya, jangan main-main terhadap Roh Kudus. Roh Kudus bisa menghukum orang itu langsung mati. Nah, demikian juga Herodes yang dia bilang dia adalah Allah yang berkata-kata. Kemudian Tuhan utus malaikat menampar dia. Akhirnya dia mati. Kemudian cacing itu memakan tubuhnya. Bayangkan saudara, cacing dari mana? Padahal mereka di dalam istana itu. Nah, Tuhan kirim cacing itu langsung merobotin tubuhnya. Herodes mati seketika. Karena itu kita manusia tidak boleh main-main dengan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, Roh Kuduslah yang membuat hati seseorang untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Di dalam ayat 3 tadi dikatakan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa mengaku dan menerima Yesus? Saudara dan saya yang mau percaya, karena Roh Kudus yang bekerja di hati kita, lalu membuat kita mengaku dan menerima bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada pendeta yang hebat menginjili saudara, ya. Tidak ada seorang pun manusia yang hebat menginjili saudara. Manusia itu hanya perantara, tapi yang membuat seseorang untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya bisa percaya Yesus karena Roh Kudus, bukan karena manusia. Manusia itu hanya perantara, tapi yang membuat mulut saya mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat adalah Roh Kudus. Siapapun yang memberitakan Injil kepada kita, dia hanya manusia perantara. Dia tidak menobatkan kita, ya. Dia tidak membuat kita sadar, tapi yang bekerja membuat hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat adalah Roh Kudus. Jadi saudara mau percaya Yesus atau tidak, itu tergantung Roh Kudus yang bekerja menjamah hati dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, saya ingin mengajak kita melihat di Yohanes pasal 14 ya, ayat 16 dan 17. Karena terlalu sibuk, Musa tidak ada kesempatan untuk bikin slide ya. Jadi saudara boleh mendengarkan atau membuka handphone, silakan ya. Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosanya. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, saya bacakan buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 16-17 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kedua, kita melihat bahwa Roh Kudus menyadarkan seseorang untuk akan dosanya dan percaya kepada Tuhan, ya. Di sini mengatakan bahwa Yesus meminta kepada Bapa untuk mengirimkan atau memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita manusia. Saudara, ketika saudara belajar mengalami kesulitan, saudara datang berdoa, ya. Roh Kudus, tolong saya, pimpin saya, supaya saya bisa belajar dengan konsentrasi yang baik. Saya bisa mengingat pelajaran. Ketika ujian, saudara kan pasti belajar. Sering-sering kita juga bisa lupa, ya. Kalau lupa, kadang-kadang
iblis menggoda kita? Yang pertama, kita nyontek jawaban teman di samping kita, benar? Yang kedua, kita mencoba untuk meminta bantuan teman. Jawab. Kasih kode ya. Musuh sudah mahir ya. Melihat orang-orang yang suka nyontek, pura-pura. Ada yang tulis di telapak tangan, ada yang di meja, ya. Ada yang catat seperti ini, kecil ini ya. Contoh ini ya, kecil gitu ya. Ada yang tulis di pahanya gitu ya. Ada yang tulis di mana-mana gitu. Aneh sekali itu ya. Itu triknya orang nyontek. Tapi semua yang dilakukan itu adalah dosa. Siapa yang bisa menyadarkan kita? Yaitu Roh Kudus. Nah, semua manusia termasuk muslim orang berdosa. Ya. Justru kita berdosa membutuhkan penolong yaitu Roh Kudus untuk menginsafkan kita akan dosa kita. Supaya kita tidak mengulang dosa yang sama, maka kita menyuruh dan menerima Kristus untuk diam di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu dikatakan di sini ayat 17, Dia akan menyertai kamu. Waduh. Kalau Tuhan menyertai, ya, Dia beserta dengan kita. Ya, santi kenuaman tungcai, ya. Jadi kalau kita cita kiungha gitu, tapi bahasanya, kalau Dia bersama kita, cita kiungha, kita nggak perlu takut. Kenapa? Dia akan menolong kita. Ketika kita jatuh, Dia akan angkat kita. Ketika kita tergeletak, Dia akan mengangkat kita, menyelamatkan kita, menolong kita. Karena itu saudara, di dalam hidup kita dikatakan di Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah. Kemudian mengandalkan orang lain, terkutuk dia. Tetapi di dalam ayat 7 mengatakan, ya, berbahagia orang yang bersandar dan mengandalkan Allah di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi saudara, nomor 2 ini penting sekali ya. Roh Kudus itu menyadarkan kita, karena setiap hari manusia bisa berbuat bermacam-macam dosa, ya, termasuk dosa di internet, pornografi, ya. Kalau yang saudara suka lihat nonton pornografi, otaknya itu pasti rusak, ya. Nah, kalau tidak bisa lihat YouTube yang ada pornografi, tidak bisa tidur dia. Benar? Anak muda bertobat, ya. Bahkan pendeta pun sekalipun banyak yang tergoda. Kenapa? Karena dosa ini bisa membuat seseorang lupa akan dirinya yang penuh cacat celah dan dosa. Karena itu saudara yang masa muda ini, ada banyak dosa yang bisa menggoda kita. Karena itu kita perlu Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya. Kalau kita yang sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus. Kalau saudara tidak percaya, ketika saudara buat dosa, Roh Kudus sebenarnya sudah ingatkan kita, jangan buat dosa ini, dosa itu, dan sebagainya. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, saudara bisa tenggelam di dalam dosa, diikat dan dibelenggu oleh dosa, karena dosa ini memang mengikat kita. Tapi siapa yang bisa membebaskan kita dari dosa? Hanya pengampunan melalui Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, ya, di situ mengatakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan segala kejahatan yang kita lakukan, ya. Kalau berbuat jahat sekarang bukan melakukan dengan membunuh orang, bukan gitu, ya. Dengan pikiran saja kita bisa membunuh orang. Dengan hati saja kita bisa membenci orang, dendam, ya, nggak bisa mengampuni, nggak bisa memaafkan. Apalagi putus pacar, kecewa, ya. Yang putus pacar, yang putus pacar, saudara benci orang itu selama-lamanya menjadi akar kepahitan. Maka saudara perlu datang kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong saya, ampuni saya, bebaskan saya dari segala macam dosa yang selama ini membelenggu dan mengikat hidup saya. Yang ketiga saudara, saya ingin menyampaikan bahwa Roh Kudus itu menolong
kita manusia saat kita mengalami kelemahan. Saat saudara belajar tidak mampu, tidak sanggup lagi, ya, siapa yang bisa nolong saudara? Orang tua hanya kasih dorong, ayo belajar, besok ujian. Saudara belajar, nanti main game lagi, ya. Termasuk anak musuh sekarang yang susun skripsi, ya. Bosku kasih tahu jam berapa dia tidur. Anak musuh nomor 2 namanya Markus, ya, bukan jelekan anak musuh, ya. Saya kasih dia bebas, saya kasih dia kesempatan, ya. Saya tiap hari bilang, Markus, ya, tidur, bentar lagi Pi, bentar lagi. Enak kan panggil, bentar lagi Pi, bentar lagi. Saya pernah tunggu dia, saudara, sampai jam 2 pagi baru tidur. Wah, kalau tiap hari begini musuh bisa sanggup nggak? Nggak sanggup, saudara. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong anak musuh. Dia sudah PKR udah selesai, sekarang tinggal nyusun skripsi, ya kan? Sekarang kuliah kan online, enak kan? Coba kalau tuh di Bandung deh, tiap hari musuh telepon. Kalau di rumah kan tiap hari lihat, nggak perlu telepon kan? Nah, jadi saudara, kuliah itu bukan gratis, ya. Satu semester dia cukup lumayan. Ini tidak ada mata kuliahnya 6,4 juta, ya. Satu semester 6 bulan itu. Kalau dia nggak berhasil lagi susun skripsi, semester depan 6,4 juta lagi, ya. Kalau masuk kuliah tuh 9 sampai 10 juta lagi. Itu satu semester, saudara. Kita pendeta, ya. Kaya nggak pendeta? Lumayan, ya kan? Coba kalau nggak ada duit bisa kuliah kan? Nggak bisa, saudara. Tapi Tuhan berkati musuh, ya. Dari anak musuh 3-3-nya bisa kuliah, ya. Jadi saudara, saya mau jelaskan kepada saudara, siapa yang bisa menolong kelemahan kita, yaitu Roh Kudus, ya. Bukan saja menolong, tapi dia mendoakan kita. Wah, hebat. Kalau saya mendoakan Markus itu hanya sebentar saja, ya. Tiap hari saya doakan dia, tapi cuma sebentar, tidak lama. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati dia mendoakan dia terus, ya. Dia rajin ke gereja, rajin, cuma agak malas melayani, ya. Selama dia di sini ditebas 6 bulan lebih, dia kurang bergaul. Saya sering dorong dia, ayo pergi ke pemuda di hari Sabtu. Dia nggak mau datang, ya. Di rumah bisa main game. Tapi kalau Minggu, nah, kalau pendeta Minggu, wajib ke gereja, ya, pakai umum. Nah, jadi dia minta hari Minggu saja. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, di mana ayat firman Tuhan yang berkata Roh Kudus menolong kita. Saya ajak kita lihat di Roma pasal 8 ayat 26 ayat 27. Nah, saudara ingat ayat ini, saudara jangan lupa saat saudara belajar rasanya nggak masuk otak lagi, aduh capek belajarnya, malas, ya. Nah, beberapa minggu yang lalu waktu pernah khotbah, jangan malas gitu, ya. Belajar kepada semut, cuma karena temanya sudah tidak ada, maka harus ikutin tema yang baru, ya. Saya ada kasih video itu, terus mus langsung makan manusia, ya, semut merah itu. Ada filmnya, ya. Jadi karena saudara tidak bisa melihat itu, cuma musuh ceritakan sedikit, ya. Belajar kepada semut, ya. Lamsi mojokji, ya. Orang malas tidak ada otaknya. Karena itu kalau saudara mau pintar, mau dapat nilai bagus, saudara harus rajin. Jadi tambah lagi di sini, saudara minta pertolongan Roh Kudus menolong kelemahan saudara. Mari kita baca di Roma pasal 8 ayat 26-27, ya. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saudara lihat di sini, ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus menolong kelemahan kita, ya.
setiap manusia punya kelebihan dan punya kelemahan, betul nggak? Saudara hebat di satu hal, tapi lemah di hal yang lain, ya. Musuh mungkin hebat berpikir, tapi kalau soal yang lain mungkin kalah begitu ya, terutama dalam bahasa Inggris gitu. Nah saudara, saya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Kek, ya, kayak lembut dihina ini aboy, baik kabiko, bisa semua, nyaci nali, bisa. Tapi bahasa Inggris yang agak dalam saya nggak bisa, ya kan? Kenapa? Bahasa Inggris bagi musuh dari kecil itu kurang minat gitu ya. Saya setelah kuliah itu baru merasakan, aduh, coba kalau saya tiap hari berbahasa Inggris. Kalau sampai sekarang saya mungkin sudah keluar negeri gitu ya, bisa ngomong sama orang bule-bule. Kalau conversation itu masih bisa, cuman untuk ngomong semua bahasa Inggris kurang gitu ya. Tapi kalau ngomong biasa bisa. Dari want to go, and go to Jakarta, bisa ngomong kayak biasa-biasa. Tapi kalau soal kuliah itu bahasa Inggris semua. Aduh, bukunya setengah mati terjemah. Kalau sekarang saya ada penolongnya, yaitu Bapak Google. Kemudian ada program bahasa-bahasa dunia. Jadi musuh tidak kesulitan ya. Tapi dulu tuh sangat sulit, saudara, sebelum punya handphone yang cukup canggih. Kita tidak bisa download ya penerjemah semua bahasa dunia. Kalau saudara ada itu Play Store, saudara klik ya, dengan ngomong saja nanti dia bisa nulis di situ ya. Itu kecanggihan handphone yang sekarang, yang pakai 5G, bisa pakai 5G nya ya. Jadi sudah canggih ya, 128 GB itu RAM-nya 8. Jadi dia bisa muat cukup banyak data ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu menolong kita. Saat saudara belajar sulit, saudara berdoa dulu ya. Tuhan, kata firman Tuhan yang sampaikan pada saya bahwa Roh Kudus itu bisa menolong saya. Nah, saudara doa, Tuhan tolong saya. Saudara coba hari ini ya. Kalau saudara belajar sudah kurang konsentrasi, kurang mood belajar, ya, kurang semangat belajar, saudara duduk berdoa sebentar. Tuhan tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Supaya saya bisa semangat belajar, dan saya percaya Roh Kudus pasti menolong saya dan mendoakan saya kepada Allah dalam Tuhan yang tidak terucapkan. Saudara, kalau Roh Kudus bekerja itu setiap detik, setiap jam ya, dia tidak melupakan kita. Jadi saudara punya penolong yang terhebat ya. Kalau saudara datang pada musuh, mungkin kasih konseling, doa sebentar udah hilang itu. Tapi kalau saudara datang pada Roh Kudus, dia akan tolong. Saudara datang, Pak Melki, ujian ini sulit kali, saya ujian ulang deh gitu ya. Saudara mungkin dapat nilai yang lebih bagus. Tapi kalau saudara minta Roh Kudus menolong, sekali ujian top chair dapat nilai 100 gitu ya. Mulai hari ini saudara belajar, tekun, rajin, andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, dan saudara juga harus punya respon sendiri. Saya mau belajar, Tuhan tolong saya supaya saya dapat hasil yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kita ya. Jadi saudara, mulai hari ini 3 hal yang saudara perlu lihat. Pertama, Roh Kudus itu membuat seseorang untuk mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus menyadarkan kalau saudara punya kelemahan tentang berbagai dosa, saudara doa, Tuhan Yesus, Roh Kudus sadarkan saya supaya saya tidak berbuat dosa, terutama dosa pornografi di YouTube, di internet, ya, di Google, di situs-situs porno itu, saudara, ya. Banyak anak-anak muda, kenapa Musa sampaikan? Karena ini berkaitan dengan dosa, ya. Dosa apa saja, kejahatan itu harus saudara dan saya tinggalkan. Jangan sampai membuat saudara tenggelam di dalam dosa, ya. Yang ketiga itu saudara punya Roh Kudus yang akan menolong saat saudara merasa tidak sanggup, tidak mampu, khawatir, dan sebagainya. Dia adalah penolong yang terhebat bagi hidup kita manusia. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau ajak kita, saudara, untuk merenungkan selama ini apakah saudara pernah berbuat dosa, misalnya menyontek, berbuat zina, nonton pornografi, dan sebagainya. Saudara tidak perlu tunjuk tangan,
dosa apapun yang saudara lakukan, orang-orang di samping kita, orang tua kita, bahkan orang lain, dia tidak mengetahuinya. Tapi satu hal, bahwa Allah punya mata di sorga melihat setiap hari yang kita lakukan itu ada dosa. Maka datanglah pada Dia, Dia setia dan adil. Datang pada Yesus, darahnya yang tercurah di kayu salib, Dia akan mengampuni kita, membebaskan kita, mengampuni kita, sehingga kita disucikan. Kemudian kita datang kepada Roh Kudus saat kita lemah, saat kita mungkin sakit, saat kita mungkin sakit hati, kita dikecewakan oleh manusia, bahkan dikecewakan orang yang terdekat di depan kita. Mungkin itu orang tua kita, kakak kandung saudara kita, atau siapa saja yang pernah mengecewakan hati Anda. Datanglah pada Roh Kudus, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Allah. Dia sanggup menolong kita. Yesus sanggup, Dia sanggup membebaskan segala yang terbelenggu. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, dan juga Dia bisa memulihkan yang kecewa. Dia memulihkan seluruh hidup kita manusia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa yang di sorga, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bangga punya Yesus. Kami bersyukur setiap orang yang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Roh Kuduslah yang menolong kami untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang sudah membuat kami boleh memperoleh kepastian keselamatan dan jaminan hidup yang kekal di surga. Terima kasih Roh Kudus yang boleh mengingatkan kami ketika ada perbuatan pikiran yang berdosa, hati niat yang berbuat jahat, perbuatan-perbuatan yang sudah kami rancang dan akan kami lakukan. Tolong Tuhan, sadarkan kami. Bahkan Tuhan, ketika perbuatan berdosa sudah kami lakukan, Engkau tetap datang mengasihi kami. Engkau datang mau menolong kami. Engkau datang mau memulihkan hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjadi penolong yang terhebat dalam hidup kami. Ketika kami lemah, kami tidak kuat, kami tidak berdaya, kami menderita, kami yang mencucurkan air mata, kami perlu Roh Kudus datang menolong dan menghibur kami, menguatkan kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah datang di ibadah kebaktian sekolah ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami yang masih muda, supaya kami berjalan di dalam jalan yang baik dan benar. Jangan biarkan kami tersesat, terbawa arus godaan dunia yang membuat kami semakin tenggelam di dalam berbagai dosa. Biarlah mulai hari ini kami diingatkan oleh Roh Kudus bahwa Engkau adalah penolong di dalam kelemahan kami. Kuatkan kami, teguhkan iman kami. Hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mohon perlindungan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan turun atas mereka. Berkati masa muda mereka, berkati sekolah dalam pelajaran yang mereka terima setiap hari, berkati pergaulan hidup mereka. Tuhan, kami mohon padamu, Engkau buat mereka satu persatu menjadi pribadi yang baik dan berhasil, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, berikan mereka kesuksesan dari Tuhan.
Kalau mereka mengandalkan Engkau Tuhan, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka tinggal, di masa depan mereka, kami akan melihat bahwa janji Tuhan lewat firman Engkau akan menyertai mereka dimanapun mereka akan sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, mulai hari ini kami boleh diperbaharui, kami diperlengkapi lewat firman dan urapan Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang sementara akan masuk dalam jam pelajaran. Berikan semangat, kerajinan, bahkan hati yang sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Berkati semua rekan guru yang mengajar Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan bijaksana, berikan hikmat akal budi, sehingga mereka bisa membimbing anak-anak siswa SMK ini dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu dan lindungi kami juga di masa COVID yang terus meningkat beberapa bulan yang lalu Tuhan, di mana varian Omikron, bahkan juga mungkin ada varian yang lain yang akan bermunculan. Kami berdoa Tuhan, Engkau jaga, lindungi kami, dan ajar kami tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga setiap kami boleh dalam kondisi sehat, kami bisa studi dengan baik, kondisi kesehatan kami, imun yang kuat, Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hamba-Mu kembalikan kepada Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Waktu selanjutnya saya serahkan. Mungkin ada pengumuman atau ada persembahan. Saya persilakan ya.